Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, nama saya Frisda Kaisa Saputra, biasa dipanggil Kaisa, umur saya 18 tahun, dan saat ini saya tinggal di Depok. Saya merupakan lulusan dari SMA YPMRI Depok dan juga Ketua OSIS masa Bakti 2023-2024. Pengalaman saya menjadi seorang pemimpin selama SMA bukan hanya sekedar tentang jabatan atau program kerja, tetapi tentang perjalanan pembentukan karakter, tumbuhnya empati, dan awal saya menemukan arah masa depan. Sejak duduk di sekolah dasar, saya telah memiliki ketertarikan terhadap dunia kepemimpinan. Ketertarikan itu bukan hanya pada posisi formal, tetapi juga pada proses kolaborasi, pengambilan keputusan, serta membangun semangat bersama. Ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS di SMA YPMRI, saya menyadari bahwa memimpin bukan sekedar menjalankan program kerja, melainkan tentang bagaimana membangun relasi, mengelola dinamika kelompok, dan menciptakan lingkungan yang sehat, baik secara fisik maupun emosional. Selama memimpin, saya juga menerapkan gaya kolaboratif, bukan hanya sebagai pengarah, tetapi juga sebagai pendengar. Saya selalu memastikan semua anggota OSIS punya ruang untuk menyampaikan pendapat dan mereka merasa dihargai. Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah membangun motivasi kerja tim di tengah tekanan akademik dan kelelahan akibat kegiatan ekstrakurikuler. Tidak jarang ada anggota yang mulai kehilangan fokus, semangat, atau merasa terpinggirkan. Di momen-momen itu, saya belajar untuk lebih peka terhadap anggota saya. Saya mulai memperhatikan ekspresi, bahasa tubuh, dan perubahan sikap anggota. Saya seringkali mengajak anggota saya bicara secara pribadi, bukan untuk menegur, tapi untuk memahami secara personal. Saya juga aktif menjalin kerjasama dengan ekstrakurikuler yang ada di SMA YPMRI, karena saya percaya sinergi yang terbentuk dari kolaborasi tersebut akan membuat kegiatan sekolah lebih kaya, lebih inovatif, dan berdampak positif yang nyata pada lingkungan sekolah. Dari semua program yang telah dilaksanakan selama masa jabatan saya tidak hanya berfokus pada keberhasilan acara, tetapi juga pada proses tumbuhnya rasa percaya diri, rasa memiliki, dan kepedulian sosial dalam diri siswa. Saya percaya bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari skala seberapa mewah acaranya, tetapi dari bagaimana setiap anggota merasa terhubung, termotivasi, dan berkembang lebih baik secara emosional. Dari semua pengalaman itu, saya semakin yakin bahwa psikologi adalah bidang yang tepat. Saya ingin belajar lebih dalam bagaimana caranya memahami manusia, bagaimana konflik dan tekanan bisa dikelola, dan bagaimana organisasi bisa menjadi ruang yang mendukung pertumbuhan mental anggotanya. Saat saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi nanti, dan saya mengikuti organisasi kampus, saya ingin menerapkan gaya kepemimpinan yang memadukan ilmu psikologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa contoh program yang saya rencanakan untuk kepemimpinan saya nantinya yaitu seperti pelatihan komunikasi yang lebih empatik dalam organisasi, bagaimana caranya menghadapi kesulitan serta tekanan di dalam organisasi maupun di luar organisasi, serta ruang diskusi terbuka tentang pentingnya kesehatan mental untuk mahasiswa. Menurut saya, kepemimpinan bukan hanya soal strategi atau program, tapi tentang bagaimana kita hadir untuk orang lain. Saya ingin menjadi pemimpin yang bukan hanya memimpin, tapi juga memahami dan membantu orang lain tumbuh dengan hati, dengan empati, dan dengan semangat yang tulus. Dengan bekal pengalaman saya di masa SMA, saya semakin semangat untuk terus belajar dan memiliki keinginan kuat untuk memberi dampak positif yang nyata. Saya siap melanjutkan perjalanan saya di perguruan tinggi negeri.